Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kelompok saya izin menyampaikan laporan tugas akhir, yaitu dengan judul Analisis Praktik CRM pada PT Bank Sentral Asia (TBK BCA) Cinere. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aurora Putri Kumala Bakti, lalu ada David Johan Hasiholan Parhusip, dan juga ada Muhammad Rafi Atta Zahran. Laporan ini sendiri akan terbagi atas beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama terkait profil PT Bank Sentral Asia atau BCA, yang kedua terkait metode penelitian, yang ketiga terkait pembahasan penelitian, dan yang terakhir keempat terkait kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu bagian profil PT Bank Sentral Asia. Jadi, pertamanya, Bank Sentral Asia berdiri pada tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Lalu, pada tahun 1956, BCA baru mulai beroperasi di bidang perbankan. Selanjutnya, pada tahun 2000, BCA melakukan penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia. BCA sebagai perusahaan yang bergerak di financial technology sudah lama menerapkan CRM di perusahaannya. CRM diterapkan oleh BCA untuk sebagai salah satu strategi meningkatkan kepuasan hingga tingkat loyalitas para nasabahnya. Termasuk CRM ini diterapkan pada seluruh cabang BCA, salah satunya KCP Bukit Cinere Indah. Penerapan CRM ini dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan nasabahnya, namun juga untuk menarik nasabah barunya, sehingga mereka bisa bertransaksi di perusahaan BCA dan terus memanfaatkan segala produk yang ada di BCA. Selanjutnya yaitu media atau touchpoint yang digunakan oleh BCA KCP Bukit Cinere Indah. Yang pertama ada website dan aplikasi mobile bank BCA. Fitur ini dapat memenuhi kebutuhan dasar nasabah dalam melakukan transaksi seperti melihat saldo, transfer, antara rekening maupun antar bank, dan juga blokir kartu dan melakukan pembayaran online. Selanjutnya yang kedua yaitu aplikasi Halo BCA. Aplikasi ini berbasis mobile dan bisa diunduh oleh setiap nasabah. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk menghubungi BCA secara langsung baik online melalui voice internet protocol atau VoIP, lalu juga bisa melalui email, chat, dan juga media sosial. Media atau touchpoint selanjutnya yaitu BCA Kantor Cabang Pembantu atau KCP seperti KCP Bukit Cinere Indah sebagai salah satu media yang berfungsi untuk membantu nasabah dalam melakukan kegiatan bertransaksi secara langsung. Jadi nanti nasabah bisa langsung datang ke kantor dan dibantu oleh para staf yang ada. Selanjutnya ada media sosial. Hal ini digunakan untuk melakukan promosi dan berinteraksi dengan pelanggan. BCA menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok maupun YouTube. Selain itu, media sosial ini juga bisa meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi beban biaya komunikasi kepada pelanggannya atau nasabahnya. Media atau touchpoint yang terakhir yaitu call center dan email. Jadi BCA memiliki fitur ini yang bernama atau sering dikenal Halo BCA yang bertindak sebagai email dan hotline aktif utama yang dapat dihubungi oleh nasabah. Hotline ini dapat menangani informasi seputar BCA dan juga pengajuan komplain serta saran dari nasabah. Sekarang kita masuk bagian kedua yaitu metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, sub yang pertama yaitu langkah penelitian. Pada langkah yang pertama, ada mencari sumber literatur. Jadi, dilakukan beberapa kajian terhadap pengertian CRM dan juga komponen di dalamnya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat membentuk dan menguatkan landasan dasar terhadap praktik CRM pada perusahaan. Langkah yang kedua yaitu memahami artikel sebelumnya, yaitu dilakukan beberapa kajian dan analisis terhadap artikel terkait BCA, khususnya terkait CRM. Hal ini dilakukan dengan mencari sumber melalui internet dan analisis terhadap artikel-artikel sebelumnya. Dengan melakukan langkah yang kedua ini, kita bisa menemukan beberapa research gap dan juga calon permasalahan yang akan diangkat. Langkah yang ketiga yaitu menentukan calon permasalahan. Jadi dilakukan penentuan list calon permasalahan yang akan penulis angkat pada analisis ini, khususnya pada topik CRM di BCA. Jadi langkah ini dilakukan untuk membuat sebuah gambaran yang nantinya akan divalidasi
pada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu memvalidasi calon permasalahan yang diangkat. Jadi setelah 3 langkah sebelumnya, pada langkah ini akan dilakukan validasi terhadap calon permasalahan yang sudah di-list. Nah, validasi ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dari BCA. Validasi ini dilakukan bersama dengan pihak BCA KCP Bukit Cinere sebagai langkah penutup dalam rangka penulis menentukan data permasalahan yang akan diangkat pada penelitian. Baik, berikutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah bersifat kualitatif, di mana kami menggunakan studi literatur untuk mengkaji teori terkait pengertian komponen CRM, dan kami membaca artikel sebelumnya terkait CRM pada BCA untuk menganalisis research gap. Lalu kami juga melakukan wawancara untuk memvalidasi pemahaman yang kami telah dapatkan dari studi literatur sekaligus mengumpulkan data permasalahan terkait praktik CRM pada BCA, khususnya BCA KCP Bukit Cinere Indah. Berikut merupakan timeline penelitian yang telah kami lakukan. Semuanya dimulai pada tanggal 25 Oktober dan diselesaikan tahap 3 yaitu pada tanggal 15 November 2022. Berikut merupakan dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan kepada Customer Service BCA KCP Bukit Cinere Indah. Baik, untuk tantangan penelitian sendiri yaitu ada beberapa, di mana pertama kami agak tertantang untuk mendapatkan ketersediaan waktu dan informasi dari narasumber, dan yang kedua terdapat istilah-istilah yang tidak dipahami oleh narasumber sehingga kami harus menjelaskan terlebih dulu mengenai istilah-istilah tersebut. Baik, tahap selanjutnya adalah pembahasan penelitian. Baik, berikutnya adalah CRM strategis yang dilakukan oleh BCA KCP Bukit Cinere. Untuk customer acquisition sendiri, BCA KCP Bukit Cinere melakukan beberapa hal, yaitu menawarkan secara langsung kepada calon nasabah. Yang selanjutnya mendatangi calon nasabah. Yang ketiga, ikut serta pada event yang berpotensi mendapatkan nasabah baru. Yang keempat, mendigitalisasi pendaftaran. Dan yang kelima, mendatangi institusi pendidikan seperti kampus dan SMA. Lalu untuk customer retention sendiri, hal yang dilakukan oleh BCA KCP Bukit Cinere yaitu melakukan customer engagement, baik menggunakan kanal telepon, WhatsApp, atau dengan mengajak berbincang nasabah. Lalu menyelenggarakan kegiatan untuk menjalin kedekatan dengan nasabah. 3, dengan melayani nasabah dengan maksimal. 4, mendekatkan diri dengan nasabah. 5, mencoba untuk akrab dengan nasabah. Yang ke-7, menenangkan nasabah apabila nasabah memiliki persoalan. Dan terakhir, membantu menyelesaikan masalah nasabah. Lalu untuk customer development yang dilakukan oleh BCA Bukit Cinere Indah sendiri, yaitu untuk customer development yaitu memiliki tim khusus yang terdiri dari tim marketing untuk menggali lebih dalam lagi kebutuhan nasabah dan masalah yang dimiliki oleh nasabah, lalu melakukan pendekatan informal dengan cara berbincang dengan topik-topik yang luas. Ketiga, mengelola data-data transaksi yang ada menjadi suatu insight baru. Yang keempat, menyediakan berbagai suggestion terkait produk-produk yang akan ditawarkan pada nasabah. Lalu untuk customer experience sendiri, hal yang dilakukan oleh BCA KCP Bukit Cinere Indah sendiri yaitu pertama, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai BCA KCP Cinere Indah agar memiliki keterampilan untuk mendorong kepuasan terhadap pelanggan-pelanggan BCA. Yang kedua, merespon segala bentuk komplain ataupun masalah dari nasabah BCA dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, membantu menenangkan secara emosional ketika nasabah sedang dalam keadaan kecewa ataupun kesal karena masalah yang dihadapinya. Lalu untuk CRM operasional sendiri, pada bagian sales, BCA KCP Bukit Cinere Indah sebenarnya sudah melakukan otomasi untuk proses penjualan pada perusahaan. BCA memiliki aplikasi yang bisa menentukan potensi seorang nasabah. Nah, aplikasi ini apabila dikaitkan dengan SFA masuk ke kategori yaitu contact management dan lead management, di mana pegawai hanya butuh tinggal memasukkan nama nasabah yang ingin dicari, lalu menentukan sudah terdaftar atau belum,
untuk memberikan rincian terkait potensi produk yang bisa ditawarkan kepada nasabah tersebut. Lalu untuk Swimlane sendiri, yaitu salespeople pertama mengecek prospek nasabah, lalu membuka aplikasi SFA, habis itu lalu SFA menampilkan hasil halaman utama, dan salespeople memasukkan nama nasabah yang diinginkan, dicari ke dalam sistem, lalu sistem menampilkan keterangan nasabah dan produk yang bisa ditawarkan, dan terakhir salespeople mengambil keputusan produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Lalu untuk marketingnya sendiri, upaya otomasi teknologi untuk proses pemasaran pada produk-produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, BCA KCP Bukit Cinere Indah mengimplementasikan salah satu marketing automation, yaitu online marketing, di mana BCA Bukit Cinere Indah atau secara besar BCA menggunakan website utama yaitu bca.co.id atau aplikasi BCA untuk mempublikasikan promosi dan produk yang mereka tawarkan. Untuk prosesnya sendiri, pertama nasabah diinisiasi dengan adanya nasabah yang melihat promo BCA yang ditawarkan, kemudian nasabah membuka website bca.co.id atau aplikasi yang BCA, dan lalu nasabah memilih halaman promo dan sistem akan menampilkan halaman promo, dan kemudian nasabah menentukan promo yang akan digunakan dengan produk BCA. Untuk bagian selanjutnya yaitu proses servis pada CRM operasional, BCA KCP Bukit Cinere Indah sendiri sudah mengimplementasikan otomatisasi menggunakan teknologi untuk proses servis pada kantor cabangnya. Hal tersebut dapat terbukti dengan adanya mesin CS digital dan juga aplikasi e-branch pada kantor cabang Bukit Cinere Indah. CS digital sendiri merupakan mesin yang secara otomatis bisa mengganti kartu nasabah, dan e-branch merupakan aplikasi untuk nasabah dapat reservasi bangku atau antrean kunjungan. Untuk CS digital sendiri merupakan bentuk dari fungsionalitas agent management pada service automation, dan e-branch merupakan bentuk dari apps. Untuk proses service sendiri menggunakan CS digital, yaitu nasabah dapat mencetak kartu BCA, kemudian mendatangi gerai atau cabang BCA terdekat, menggunakan mesin CS digital memilih menu kartu dan cetak kartu, kemudian sistem akan menampilkan pendaftaran cetak kartu, kemudian nasabah dapat mengisi data yang dibutuhkan dengan rinci, dan sistem dapat menyimpan data dan memproses pencetakan kartu, yang kemudian dilanjutkan dengan pencetakan kartu. Nasabah kemudian dapat mengambil kartu dan menyelesaikan transaksi. Untuk proses servis kedua yaitu menggunakan e-branch, nasabah dapat membuka rekening BCA dan reservasi online, membuka aplikasi e-branch, melakukan login dan memilih fitur pembukaan rekening. Sistem dapat menampilkan halaman formulir online yang kemudian dapat diisi oleh nasabah. Sistem akan menyimpan data dan memberikan rincian tahap selanjutnya. Nasabah dapat menyimpan nomor referensi dan menyiapkan dokumen untuk tahap selanjutnya. Lalu sistem akan menampilkan halaman pemilihan tempat, tanggal dan waktu kedatangan. Kemudian nasabah dapat memilih tempat, tanggal dan waktu yang sesuai. Kemudian sistem akan menyimpan data kedatangan, dan nasabah kemudian dapat langsung datang ke gerai sesuai yang telah ditentukan dan menuntaskan transaksi. Untuk CRM analytical sendiri, BCA KCP Bukit Cinere Indah sudah menerapkan CRM analytical dengan mengimplementasikan aplikasi yang sebenarnya sudah disediakan oleh kantor BCA Pusat dan yang dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang BCA di seluruh Indonesia. Aplikasi ini menyediakan informasi seputar nasabah BCA seperti data nasabah, data rekening, transaksi, data pinjaman, dan sebagainya. Aplikasi ini kemudian dapat digunakan kantor cabang untuk membantu memperoleh nasabah baru atau menawarkan produk baru ke nasabah sesuai dengan identifikasi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat membantu kantor cabang dalam memperoleh masalah karena bisa memberikan akses pendekatan dan penawaran produk yang sesuai dengan data yang tersedia pada aplikasi tersebut. Untuk customer life cycle pada BCA KCP Bukit Cinere Indah ada 4 tahap, yaitu pertama menjangkau calon nasabah, kedua memperoleh nasabah baru, ketiga menjaga hubungan dengan nasabah, keempat memperoleh kesetiaan dari nasabah. Untuk menjangkau calon nasabah sendiri, BCA KCP Bukit Cinere Indah memiliki strategi seperti mendatangi calon nasabah secara langsung, mengikut serta event yang berpotensi mendapatkan nasabah, mendatangi institusi pendidikan, dan juga sebagainya. Untuk memperoleh nasabah baru, BCA KCP Bukit Cinere Indah akan memperoleh nasabah baru ketika calon nasabah tersebut membuka rekening baru, melakukan pinjaman, mengajukan kredit, atau kegiatan transaksi lainnya melalui BCA KCP Bukit Cinere Indah. Kemudian untuk menjaga hubungan dengan nasabah, BCA KCP Bukit Cinere Indah melakukan customer engagement melalui kanal telepon, WhatsApp, ataupun mengajak berbincang nasabah. Selain itu, BCA KCP Bukit Cinere Indah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjaga hubungan dengan para nasabah. Dalam memperoleh kesetiaan nasabah, BCA KCP Bukit Cinere Indah akan selalu memperbaiki dan mengevaluasi setiap pegawainya dari frontliner hingga back office, sehingga dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang terbaik dan dapat memperoleh kesetiaan dari para nasabahnya. Untuk analisis terhadap CRM yang telah berjalan saat ini,
CRM pada BCA KCP Bukit Cinere Indah sudah memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah ada penerapan teknologi untuk membantu proses CRM dari CRM operasional hingga CRM analytical. Sudah ada berbagai pendekatan dengan nasabahnya melalui cara seperti menyediakan customer engagement yang baik, kemudian juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menjalin kedekatan dengan nasabahnya. Namun kekurangan CRM yang dimilikinya saat ini adalah BCA KCP Bukit Cinere Indah belum menerapkan otomatisasi menggunakan teknologi sepenuhnya. Masih ada proses seperti proses marketing pada CRM operasional yang belum menerapkan seluruh fungsionalitas marketing automation. BCA Bukit Cinere Indah dapat menggunakan fungsionalitas lainnya yang terdapat pada marketing automation seperti event based marketing, campaign management, dan juga SEO atau search engine optimization untuk membantu kegiatan marketing pada kantor cabang Bukit Cinere Indah. Untuk bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang kami penulis temukan melalui analisis kami terhadap BCA KCP Bukit Cinere Indah. Untuk kesimpulannya sendiri, BCA KCP Bukit Cinere Indah secara umum sudah memiliki pelaksanaan kegiatan CRM yang baik, mulai dari akuisisi nasabah baru hingga proses CRM operasional, analytical yang meliputi sales, marketing, dan service. CRM analytical BCA KCP Bukit Cinere Indah sudah mampu menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan BCA untuk mengolah data, sehingga BCA KCP Bukit Cinere Indah dapat mengidentifikasi potensi penawaran yang sesuai. Hanya saja BCA KCP Bukit Cinere Indah belum sepenuhnya menerapkan otomatisasi CRM, khususnya pada CRM operasional, kategori, atau proses marketing. Berdasarkan permasalahan yang telah kami identifikasi, kami menyarankan BCA KCP Bukit Cinere Indah untuk lebih banyak mengimplementasikan fungsionalitas marketing automation pada proses CRM yang dimilikinya. BCA KCP Bukit Cinere Indah dapat mengimplementasikan fungsionalitas marketing automation lainnya seperti campaign management, event based marketing, dan juga SEO atau search engine optimization. Implementasi fungsionalitas yang lebih lengkap dapat memungkinkan BCA KCP Bukit Cinere Indah untuk melakukan marketing mengenai produk dan juga layanan atau promo yang tersedia dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Selain itu, BCA KCP Bukit Cinere Indah juga akan lebih mudah untuk membangun hubungan dengan para nasabahnya seperti melalui campaign management dan juga event based marketing. Sekian presentasi kami mengenai analisis praktik CRM pada PT Bank Sentral Asia kantor cabang Cinere. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.